Kita semua pernah mengalaminya. Awal tahun, awal bulan, kita buat resolusi besar. Tahun ini saya harus baca 20 buku, saya harus lari maraton, atau saya harus bangun jam 5 pagi. Kita semangat selama seminggu, lalu hilang. Rasanya seperti kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi ada kekuatan tak terlihat yang menarik kita kembali ke kebiasaan lama. Kita menyalahkan diri sendiri, menyebutnya kurang motivasi atau kurang disiplin. Namun, pengamatan James Clear dalam buku Atomic Habits menawarkan perspektif yang menenangkan. Masalahnya bukan pada Anda, masalahnya adalah pada sistem yang Anda gunakan. Kita fokus pada tujuan, padahal yang menentukan kesuksesan jangka panjang adalah sistem kebiasaan kita. Coba kita hubungkan, jika Anda terbang dari Jakarta ke Surabaya, dan Anda hanya menggeser arah pesawat 1 derajat, awalnya tidak terasa. Tapi setelah menempuh jarak ratusan kilometer, Anda tidak akan sampai di Surabaya, melainkan di tempat lain. Pertanyaannya, apakah hidup kita saat ini adalah hasil dari pergeseran 1 derajat yang tidak kita sadari setiap hari? James Clear menyebutnya sebagai kekuatan bunga majemuk dari peningkatan diri. Jika Anda menjadi 1% lebih baik setiap hari selama setahun, Anda tidak hanya menjadi 365% lebih baik, Anda menjadi 37 kali lebih baik. Ini adalah data matematis yang kejam, namun indah, tentang kekuatan kebiasaan kecil. Ini bukan lagi soal motivasi, ini soal matematika kehidupan. Oleh karena itu, hari ini di diskusi buku, kita akan membedah 4 hukum perubahan perilaku dari Atomic Habits. Kita akan belajar bagaimana membuat kebiasaan yang baik menjadi 1. Jelas, 2. Menarik, 3. Mudah, dan 4. Memuaskan. Ini adalah cetak biru untuk mengambil kembali kendali atas sistem hidup kita. Jika Anda sering merasa gagal dalam resolusi, tonton video ini sampai selesai. Karena setelah ini, kita tidak lagi akan fokus pada apa yang kita inginkan, tapi pada siapa kita akan menjadi. Karena kebiasaan sejati adalah tentang identitas. Hukum pertama, jadikan jelas. Kebiasaan kita seringkali terlalu abstrak. Saya mau lebih sehat, atau saya mau lebih rajin. Itu bukan instruksi yang jelas untuk otak kita. James Clear menawarkan solusi sederhana yang disebut habit stacking, atau menumpuk kebiasaan. Rumusnya, setelah saya melakukan kebiasaan yang sudah ada, saya akan melakukan kebiasaan baru. Contohnya, daripada bilang saya mau meditasi, lebih baik katakan, setelah saya menyeduh kopi di pagi hari, saya akan meditasi selama 1 menit. Kebiasaan lama yaitu menyeduh kopi, menjadi pemicu untuk kebiasaan baru yaitu meditasi. Kita sering lupa bahwa kebiasaan muncul karena petunjuk dari lingkungan kita. Lingkungan kita adalah arsitek perilaku kita. Hukum kedua, jadikan menarik. Otak kita termotivasi oleh antisipasi akan hadiah, bukan hadiah itu sendiri. Dopamin dilepaskan saat kita mengantisipasi sesuatu yang menyenangkan. Kebiasaan buruk, seperti scroll media sosial, sangat menarik karena memberikan dopamin instan. Jadi, bagaimana caranya membuat kebiasaan baik menjadi menarik? Gunakan teknik yang disebut temptation bundling, atau menggabungkan godaan. Rumusnya, saya hanya akan melakukan hal yang saya suka saat saya melakukan hal yang perlu saya lakukan. Misalnya, saya hanya boleh mendengarkan podcast favorit saya saat saya sedang jogging, atau saya hanya boleh menonton episode terbaru serial favorit saya setelah saya menyelesaikan 30 menit belajar. Dengan begitu, kita membungkus apa yang kita butuhkan dengan apa yang kita inginkan. Hukum ketiga, jadikan mudah. Banyak dari kita berpikir bahwa untuk membangun kebiasaan, kita butuh usaha besar. Padahal, yang terpenting adalah jumlah repetisi, bukan durasi. Disinilah hukum 2 menit berperan. Setiap kebiasaan baru harus bisa dimulai dalam waktu kurang dari 2 menit. Mau membaca 30 menit setiap hari, mulai dengan membaca 1 halaman. Mau lari pagi, mulai dengan memakai sepatu olahraga. Tujuannya adalah membuat proses memulai semudah mungkin. Kita harus mengurangi gesekan antara niat dan aksi. Jangan fokus pada tujuan akhir, fokuslah pada gerbang masuknya. Setelah Anda mulai, momentum akan membawa Anda lebih jauh. Hukum keempat, jadikan memuaskan. Kita adalah makhluk yang akan mengulangi perilaku yang memberikan kepuasan. Masalahnya, kebiasaan baik seringkali hasilnya tertunda. Anda tidak langsung six-pack setelah sekali ke gym. Sebaliknya, kebiasaan buruk hadiahnya instan, tapi konsekuensinya yang tertunda. Untuk mengatasi ini, kita perlu menciptakan kepuasan instan untuk kebiasaan baik. Salah satu cara termudah adalah menggunakan pelacak kebiasaan atau habit tracker. Setiap kali Anda berhasil melakukan kebiasaan, berikan tanda silang di kalender.
Tindakan sederhana mencoret kalender itu memberikan sedikit kepuasan visual. Itu adalah bukti kemajuan. Di sisi lain, kita harus membuat ketidakpuasan dari kebiasaan buruk menjadi instan. Misalnya, jika Anda ingin berhenti jajan sembarangan, buatlah aturan untuk mentransfer uang sejumlah harga jajan itu ke rekening tabungan setiap kali Anda melanggarnya. Rasa sakit kehilangan uang itu akan lebih terasa langsung. Ingat, Atomic Habits bukan hanya buku tentang kebiasaan. Ini adalah buku tentang identitas. Setiap kali Anda melakukan kebiasaan yang baik, walaupun cuma 1 menit, Anda sedang memberikan suara untuk menjadi tipe orang yang Anda kagumi. Setiap kali Anda membaca 1 halaman, Anda adalah seorang pembaca. Setiap kali Anda berolahraga, Anda adalah orang yang atletis. Jangan bertanya, apa tujuan saya? Tanyakan, orang macam apa yang ingin saya menjadi? Jika Anda ingin menjadi orang yang suka membaca, Anda hanya perlu membaca 1 kalimat hari ini. Jika Anda ingin menjadi bugar, Anda hanya perlu memakai sepatu lari Anda. Mari kita tinggalkan mentalitas perubahan instan. Mari kita fokus pada perbaikan 1% yang akan melipat gandakan dampak dalam setahun. Bagikan di kolom komentar, kebiasaan 1% apa yang akan Anda mulai hari ini? Sampai jumpa di diskusi buku selanjutnya.